itu paling penting. Saya setelah jadi gubernur Pak Arief, saya tidak mau orang lapor saya kertas. Saya lihat lapangannya, bupati lapor. Bapak Gubernur, kami tanam 10.000 hektar. Nah, saya pergi, mana, di mana? Ah, naikin drone, keliling, coba lihat. Ah, tidak ada. Ah, bupati kau kampret benar ini kebatin. Nah, kayak begitu tuh. Nah, karena itu kita tidak bisa menjadi pemimpin lapangan beda dengan orang-orang administratur. Duduk di lapangan, udahlah kasih yang eselon 3 itu duduk kertas lah. Nah, pemimpinnya ada di lapangan, lihat. Wah, ini nggak benar. Nah, itu baru kita mampu untuk menyelesaikan urusan-urusan bangsa dan negara kita. Karena saya itu sangat sedih. Ini negara-negara sangat kaya. Provinsi ini juga sangat kaya. Tapi dia masuk dalam provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Jadi saya selalu bilang, bukan karena ini provinsi miskin. Jangan disebut begitu. Provinsi ini kekayaannya belum dikerjakan. Karena itu dia belum kaya. Bukan dia miskin. Nah, belum dikerjakan. Kenapa? Ya karena memang pemimpinnya tolol. Nah, satu. Kedua, karena memang belum ada orang yang mengerjakan kekayaan di sini datang dari luar. Itu aja. Tapi kalau semua dikerjakan, hebat. Kita lihat Norwegia. Norwegia itu salah satu negara yang walaupun penghasil minyak terbesar di dunia, tapi devisanya tidak datang dari minyak. Tidak. Dia tidak mengandalkan minyaknya. Dia mengandalkan budidaya perikanan. Khususnya satu saja. Komoditinya cuma satu, salmon. Tapi devisa terbesar, kaya luar biasa, cuma dari salmon. Budidaya kita, dari 10 komoditi terbaik dunia, kita mungkin 9 ada. 1 rumput laut, 2 kepiting, 3 kerapu, 4 kakap, tuna, udang, lobster. Banyak sekali, tapi devisa kita. Nah, sekarang menterinya saya lihat hebat nih. Menterinya mulai hebat nih. Sekarang kerja yang luar biasa. Jadi kalau ini dikerjakan terus, 20 tahun akan datang, Indonesia tidak bisa dilawan. Indonesia akan menghasilkan produk-produk pangan dan nutrisi yang hebat. Jadi Pak Arief, nanti Pak Arief mesti kampanye begini. Harusnya manusia itu makin kaya. Dia makan karbohidratnya sedikit. Ciri khas manusia kaya itu lihat di tempat makan. Kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin itu. Tapi kalau proteinnya banyak, itu orang kaya itu. Jadi cara pangan kita harus didorong protein, jangan kita dorong karbohidrat. Masih ribut beras itu artinya kita masih miskin itu. Ciri khas orang miskin itu makan nasi banyak. Lauknya 2 aja sambil cium makan lagi nasi putih, cium makan nasi putih, cium lagi makan nasi putih. Nanti sudah terakhir baru ikannya masuk sambal nasi yang terakhir. Nah itu ciri khas orang miskin. Coba aja kalau lihat orang-orang yang mau makan nasinya setumpuk begini, lauknya dikit. Nah itu manusia-manusia miskin itu. Tapi kalau ke depan kita mau maju, tidak boleh. Bila perlu karbohidrat tidak ada. Maka kalau kita ke restoran Chinese, cara makannya itu pelan-pelan, semua protein semua. Pertama, kedua, ketiga. Sudah kita kenyang baru datang yang terakhir karbohidrat. Mengapa? Supaya kamu jangan gendut. Nah, begitu pesannya. Karena kalau karbohidrat itu bikin ngantuk, gula darah, semuanya bermasalah. Itulah karbohidrat. Karena itu saya ingin Badan Pangan Nasional mulai kampanyekan makan protein paling banyak. Dan kita memiliki semuanya. Harusnya tidak boleh ekspor ikan teri. Kalau kita datang ke rumah orang, mohon maaf ya Pak, Bu, nggak ada ya ikan teri aja. Loh, ikan teri itu protein paling tinggi. Itu proteinnya luar biasa. Tapi kok mau ngomongnya mohon maaf. Karena kita tuh tidak suka teri, padahal itulah protein paling tinggi. Ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak kecil, itu makan ikan itu. Kalau di beberapa negara sekarang mereka larang untuk tidak boleh ekspor, karena itu untuk kepentingan membangun, neuron plasticity anak-anak. Neuron plasticity itu sel saraf di dalam kepala. Kalau sel sarafnya kuat, 100 miliar, neuron plasticity-nya, biar tersambung dengan baik, itu orang pintar luar biasa. Jadi, pangan itu mengatur generasi masa depan. Cara makannya kita tahu generasi masa depan. Kalau makan nasi paling banyak, ini manusia-manusia kencing manis paling banyak ini. Ini manusia ke depan akan mengalami kencing manis yang luar biasa. Tapi kalau makannya protein, ini manusia-manusia dengan neuron plasticity terbaik masa depan.